selalu ada bagiku, setia menuntun langkahku. Percayalah, Dia tak pernah berubah, walau semua langit bumi berlalu. Sukacita yang ku temukan hanya di dalam kasih-Mu Tuhan, pengharapan yang sempurna di dalam hidupku hanya kasih-Mu Tuhan. Oh, oh, oh. Selalu ada bagiku, setia menuntun langkahku. Percayalah, Dia tak pernah berubah, walau semua langit bumi berlalu. Sukacita yang ku temukan hanya di dalam kasih-Mu Tuhan, pengharapan yang sempurna di dalam hidupku hanya kasih-Mu. Sukacita yang ku temukan hanya di dalam kasih-Mu Tuhan, pengharapan yang sempurna di dalam hidupku hanya kasih-Mu Tuhan. Hanya di dalam kasih-Mu Tuhan, pengharapan yang sempurna di dalam hidupku hanya kasih-Mu. Sukacita yang ku temukan hanya di dalam kasih-Mu Tuhan, pengharapan yang sempurna di dalam hidupku hanya kasih-Mu Tuhan. Shalom, apa kabar jemaat GLC dan anak-anak Tuhan yang lain? Saya sentiasa berdoa bagi kita semua. Tuhan Yesus sentiasa menjaga dan memelihara kita. Mari terlebih dahulu kita bersyukur kepada Tuhan Yesus sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah online pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur kesempatan yang indah pada hari ini kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui ibadah online ini. Berkatilah ibadah kami, persekutuan kami, berkatilah firman-Mu. Biarlah nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan di tengah-tengah ibadah ini.
Engkau berbicara lewat lidah hamba-Mu ini, memberikan pencerahan kepada kami tentang kebenaran firman-Mu. Dan juga kami berdoa, berkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman Tuhan ini, menjadi kekuatan bagi rohani kami, supaya hidup kami semakin hari bertumbuh, berakar, berbuah, dan berguna bagi kerajaan-Mu. Kami berdoa tidak ada satu yang jahat boleh menyentuh hidup kami. Semua itu kami ikat dan kami tolak di dalam nama dan kuasa darah Yesus. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini bertemakan bejana tanah liat di tangan tukang periuk. Bejana tanah liat di tangan tukang periuk. Mari kita melihat petikan firman Tuhan yang pertama yang diambil daripada kitab Yeremia pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Kitab Yeremia pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Kita membacanya bersama-sama. Inilah perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anathot di tanah Benjamin. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11, zaman Zedekiah bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, di dalam kitab Yeremia pasal yang pertama tadi yang kita baca, itu adalah awal pengenalan mengenai hamba Tuhan, yaitu Nabi Yeremia bin Hilkiah. Dia keturunan imam yang ada di Anathot di tanah Benjamin. Yeremia dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi nabi bagi kerajaan selatan Yehuda. Dan Yeremia melayani selama 40 tahun terakhir Yehuda sebelum kota Yerusalem dibinasakan dan umat Allah ditawan dibawa ke Babel. Nabi Yeremia melayani sepanjang masa pemerintahan Raja Yosia, Raja Ohas, Raja Yoyakim, Raja Yoyakin, dan Raja Zedekiah. Dan sepanjang masa itu bangsa Yehuda memberontak dan meninggalkan penyembahan yang benar. Mereka mengadakan persekutuan politik dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah demi mendapat perlindungan. Allah berkata, sebelum Yeremia lahir, Allah sudah pun mengenal dia dan menjadikan dia seorang nabi. Dalam umur yang masih muda, Allah memanggil Yeremia dan mengutus untuk melakukan misi dan rencana Tuhan untuk bangsanya yang sudah menyeleweng, yang sudah curang kepada firman Tuhan. Mereka telah meninggalkan Tuhan. Dan dalam umur yang masih muda, tentu Yeremia merasa takut dan bimbang untuk menyampaikan firman Tuhan
khususnya kepada para tua-tua imam-imam yang ada di Yehuda. Saudara-saudari, pernahkah saudara menyampaikan satu firman Tuhan jauh lebih jelas dan menjamah hati jemaat, sedangkan pendeta yang ada di sana mereka tidak dapat mengatakan ataupun menyampaikan firman Tuhan seperti yang saudara katakan? Pendeta itu seorang yang sangat berpengalaman, tetapi saat saudara menyampaikan kebenaran firman Tuhan, jemaat yang mendengar mereka sangat disedarkan, bertobat dan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Namun pendeta ataupun pastor yang mendengarkan itu merasa tercabar dan dia mulai mengatakan yang negatif terhadap saudara karena dirinya dicabar. Demikian para tua-tua, orang-orang yang berpengalaman dalam hukum Taurat. Tentu mereka merasa tercabar ketika Yeremia yang masih muda itu menegur mereka sesuai dengan firman Tuhan. Namun Tuhan berjanji akan menyertai dan memberikan Yeremia kuasa. Keberanian diberikan kepada Yeremia dalam memenuhi panggilan Tuhan. Sebab itu Yeremia percaya akan janji Tuhan, dan Yeremia tidak kompromi kepada dosa, dan dia tidak menyampaikan firman Tuhan itu dengan bahasa yang lunak, yang manis di telinga didengar. Berita firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda yang ada di utara, di selatan Israel itu adalah berita firman Tuhan yang berunsurkan hukuman dan pemulihan bagi bangsa Israel yang telah rosak, dan mereka harus dirobohkan sebelum Tuhan menanam dan membangunkannya kembali. Selanjutnya, mari kita membaca sekali lagi di dalam kitab Yeremia pasal yang 18 ayat 1 hingga 12. Kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 dan ayat sehingga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan dia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rosak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka, tetapi mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku. Maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu
dan merancangkan rencana terhadap kamu, baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Saudara-saudari, Bapak Ibu, dalam konteks firman Tuhan pasal 18 ini kita dapat diajar oleh Tuhan, yaitu bejana tanah liat di tangan tukang periuk. Apa yang kita dapat pelajari di sini adalah proses pembentukan kehidupan daripada Tuhan. Proses pembentukan kehidupan daripada Tuhan. Saudara, Tuhan perintahkan Nabi Yeremia pergi ke rumah tukang periuk untuk memperhatikan pembuatan periuk dari bahan tanah liat. Yeremia datang tepat waktunya. Tukang periuk itu sedang membuat pekerjaan. Dia membuat sebuah bejana atau balang atau tempat air atau wadah atau tempayan, ya. Prosesnya adalah bertahap, yaitu perlu mengeluarkan gelembung-gelembung udara dari tanah liat, dipanaskan, dibakar sehingga retak bentuk, juga dipijak atau diinjak-injak dengan mesin atau dipres, ditekan, lalu diletakkan tanah liat di tengah-tengah pada roda di meja putar, akan diputar berterusan dengan dibentuk oleh tangan tukang periuk, dipanaskan lagi, dan kadang-kadang lebih daripada 1 minggu akan terus dalam keadaan yang panas dengan suhu panas yang tinggi. Terasa seperti kita ditinggalkan Tuhan pada waktu kita merasa panas atau merasa kesakitan karena penderitaan. Suhu panas itu akan terus membakar bejana dan suhunya di atas 1000 derajat. Untuk menguatkan lagi, dan kemudian didinginkanlah bejana itu sebelum masuk dalam tahap proses seterusnya, dan didinginkan itu untuk beberapa waktu hari dibiarkan. Kemudian bejana itu akan diambil dan ditambahkan bahan-bahan pengilat, lalu dipanaskan lagi, suhunya jauh lagi panas daripada yang pertama. Memangnya melebihi 1000 derajat, lebih panas, ya. Nah, ini adalah untuk memberikan hasil yang sempurna dan yang terbaik. Saudara-saudari, ketika Nabi Yeremia memperhatikan kerja-kerja tukang periuk yang sedang memegang bejana untuk dibentuk sesuai dengan kehendak dan cita rasanya, ya, Tuhan sedang berbicara kepada Yeremia melalui tangan tukang pembuat bejana tanah liat itu. Tadi kita membacanya di dalam pasal 18 ayat yang keempat. Tadi Tuhan berbicara, apa yang Tuhan katakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rosak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik dari pandangannya. Apa yang pandangan tukang periuk itu baik, dia akan ikut, ya. Tuhan mengkehendaki Yeremia untuk belajar dari tukang periuk karena Tuhan ingin memberitahu bahwa manusia memiliki proses kehidupan sama seperti bejana yang sedang dibentuk oleh tangan tukang periuk, ya, pembuat periuk itu. Tanah liat tidak secara otomatis menjadi bejana atau menjadi gelas, menjadi mangkuk, tembikar, kuali, pasu yang indah dan kilat. Dia tidak akan terjadi secara otomatis. Tanah liat harus melalui beberapa proses yang bertahap untuk menghasilkan bejana yang baik. Dan setiap bejana yang retak, yang pecah, tukang periuk tidak membuangnya, tetapi diambil, diremukan semula
untuk diproses kembali dan dibaiki, ya. Dan tukang periuk itu begitu teliti dan fokus kepada apa yang dia sedang ciptakan itu. Saudara-saudari, tidak ada momen dalam kehidupan kita yang bukan dari proses untuk hidup. Setiap momen bahagian dari proses kehidupan, kita haruslah belajar merelakan diri, ya, memiliki hati yang rela berserah penuh kepada Tuhan Yesus, agar pribadi kita, hati kita, pikiran kita, attitude, karakter kita, perkataan kita dibentuk oleh tangan Tuhan Yesus, Sang Pencipta alam semesta. Amin. Yang akan menghakimi seluruh manusia, karena Yesus adalah hakim yang adil. Setiap orang yang mengeraskan hati, orang-orang yang suka sekali bersungut-sungut dan tidak mau bersyukur, tidak pandai berterima kasih kepada Tuhan, bahkan tidak pandai menghargai orang lain, tidak pandai menghargai berterima kasih keluarganya sendiri. Orang itu adalah seperti tanah liat yang beku, yang keras, susah dibentuk, ya. Maka tanah liat yang keras harus dipecahkan, harus dihancurkan, diremukkan supaya menjadi lembut, dan perlu waktu proses yang menyakitkan dalam hidup orang yang keras kepala dan keras hati, yang suka melawan dan suka mengeluh. Semua mereka mau apa yang mereka kehendaki untuk diri sendiri saja. Dan orang-orang ini pasti akan dibentuk, diproses oleh Tuhan Yesus lebih lagi. Saudara-saudari, dalam perumpamaan manusia seperti tanah liat di tangan tukang periuk atau tukang penjunan, tukang membuat periuk di tangan penjunan, mengandungi prinsip-prinsip penting, ya, untuk kerajaan dan rencana Allah di dalam kehidupan kita, yaitu penyerahan diri kita kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus dialah yang membentuk baik watak dan pelayanan kita kepada Tuhan, dan sebagian besarnya telah ditentukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Dan kurangnya komitmen dengan pribadi Tuhan Yesus dan firman-Nya itu menjadi penghalang bagi rencana awal Tuhan dalam hidup kita, ya. Komitmen kita kepada Yesus dan firman-Nya itu sangat-sangat penting. Namun Allah tetap bebas mengubah rencananya bagi hidup kita saat saudara dan saya memberontak, menyeleweng dan curang kepada Tuhan dan firman-Nya, tidak taat kepada firman Tuhan. Maka Tuhan harus membentuk kembali bejana yang telah rosak itu. Di dalam ayat yang ke-7 dan ke-10 dikatakan tadi, Tuhan akan membentuk semula, ya. Firman Tuhan berkata ayat yang ke-7 hingga ke-10, apabila pekerjaan itu rosak, dia akan membentuknya semula. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih, mata Tuhan tidak pernah terlelap. Ingat itu. Mata Tuhan sentiasa memperhatikan manusia ciptaannya, dan tidak ada satu dosa yang tersembunyi boleh lari daripada pandangan mata Tuhan. Demikian pikiran dan perkataan yang jahat, perkataan yang kotor yang membuat Tuhan merasa jijik dan muak. Tuhan memperhatikan semuanya itu. Alkitab menyatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-9 ayat 20 dan 21. Roma pasal 9 ayat 20 dan 21 menyatakan, siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Saudara-saudari, memang benar sekali
Siapakah manusia dari debu ini yang berani berkata kepada Tuhan, Sang Pencipta ini, mengapa engkau membentuk aku? Demikian. Apakah tukang periuk tidak ada hak atas tanah liatnya itu? Demikianlah orang-orang yang keras kepala dan keras hati. Inilah bangsa ataupun orang Yehuda di selatan Israel ini. Mereka memberontak kepada Tuhan. Manusia yang keras kepala dan keras hatinya, berlagak pintar dan egois. Mereka lebih suka menyombongkan dirinya di depan Tuhan dan di depan manusia. Mereka suka bercakap besar dan pembohong. Jauhilah orang-orang seperti ini, agar kita tidak menjadi serupa dengan pemikiran dan attitude dan karakter mereka. Ya, kita harus menjadi terang bagi orang lain. Mari kita membaca lagi di dalam kitab Yeremia pasal 19. Kitab Yesaya pasal 19. Kita membaca kembali di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-19 ya. Yeremia pasal 19 ayat 10 ayat 11. Selanjutnya, pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini, seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat penguburan, karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Ayat yang ke-14 dan 15. Ketika Yeremia pulang dari Tofet, kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelantaran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Amin. Saudara-saudari, Nabi Yeremia langsung tidak kompromi, dan dia menyampaikan firman Tuhan tepat apa yang Tuhan mau dia berbicara kepada tua-tua, imam, dan juga kepada raja, kepada rakyat Yerusalem. Nah, sekarang dapatkah kita bayangkan bagaimana karakter, attitude orang-orang yang keras kepala dan keras hati ini? Seolah-olah mereka ini hidup untuk selama-lamanya, seolah-olah mereka ini tidak bakal mati. Siapakah di antara saudara-saudari yang kebal terhadap kematian? Seorang bomo yang sakti sekalipun pasti mati, ya. Demikian orang yang sombong, tidak suka ditegur, mereka tidak suka diberi nasihat. Bibir mereka asyik mengeluh, asyik mencari kekurangan dan kelemahan orang lain. Apalagi kalau dia mempunyai gelaran sebagai pendeta, dia pasti menggunakan kuasanya untuk menguasai orang lain. Bertobat saudara, ya. Malaikat Tuhan pun tidak seperti itu. Perlu waspadai karakter kita, bibir kita, perkataan kita, jangan suka memerintah orang lain. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih, keras kepala, keras hati. Orang-orang ini jangan terkejut kalau Tuhan menghancurkan dan membinasakan bejana atau periuk yang telah rosak ini. Karena apa? Supaya setelah dihancurkan baru dapat dikembalikan, dibuat semula, harus diremukkan terlebih dahulu. Sebab itu kita harus sentiasa hidup kita diproses, dibentuk oleh Tuhan. Selagi ada pemikiran yang jahat di dalam kehidupan kita, ya, kita perlu menjaga kehidupan kita lebih baik
di hadapan Tuhan Yesus, selalu meminta pengampunan daripada Tuhan. Kita kena sedar diri kita di hadapan Tuhan. Ketika Nabi Yeremia pergi ke rumah tukang periuk, dia memperoleh pengalaman yang baru, pelajaran yang baru. Dengan matanya sendiri, Yeremia melihat bagaimana cara kerja tukang periuk yang tekun dan fokus dan menarik ini. Berulang-ulang bejana tanah liat di tangan tukang periuk ini dibaiki semula, mengikut lingkukan tangan dan bentuk tukang periuk ini. Sampailah bejana yang dibuatnya itu memuaskan hatinya. Demikianlah Tuhan berkuasa atas hidup setiap manusia. Meskipun terlalu ramai manusia memberontak dan melawan Sang Pencipta, mereka berani melawan Tuhan melalui perkataan dan karakter mereka yang jahat. Tuhan tetap sabar dan Tuhan akan terus memperhatikan manusia ini. Dan Nabi Yeremia mengatakan bahwa Yerusalem dan orang Yehuda akan mengalami hukuman yang menghancurkan sehingga mereka akan pecah berantakan. Ini juga dikatakan di dalam kitab Yeremia pasal 19 ayat 3 dan 4. Yeremia pasal 19 ayat 3 dan 4. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Ayat keempat, sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing, dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Saudara-saudari, Nabi Yeremia memberitakan firman Tuhan, firman amaran kepada raja-raja Yehuda dan seluruh penduduk Yerusalem di tempat mereka membunuh dan membakar anak-anak mereka sendiri untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa. Perbuatan ini yang jahat dan keji dan membuatkan Tuhan murka. Sungguh pun Allah menyesal dengan apa yang mereka lakukan, perbuatan jahat mereka itu. Namun Tuhan tetap memperhatikan hidup mereka. Memang Tuhan menyesal karena hidup mereka Tuhan telah memberkati bangsa ini. Ya, tetapi mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Mereka mau menurut apa yang mereka rancangkan sendiri, pikiran mereka sendiri. Mereka tidak memperdulikan pun firman Tuhan ini. Ya, demikian juga dengan saudara dan saudari. Apakah kita memperhatikan firman Tuhan, atau kita terlalu banyak berpikir tentang diri sendiri dan merancangkan untuk diri sendiri? Di manakah firman Tuhan yang pernah kita pelajari? Apakah kita melakukan atau hanya simpan sebagai pengetahuan biasa di dalam minda kita saja? Firman Tuhan tidak berkenan seperti itu, karena firman Tuhan memberikan kita perintah supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan pendengar. Ya, saudara-saudari, ketika tanah liat tidak mengikuti bentukan dari tangan tukang periuk itu dan menjadi rosak, maka prosesnya akan diulang kembali dan tanah liat akan disatu kembali, dipukul-pukul, dihempas di atas meja agar mudah dibentuk dan harus dilembutkan terlebih dahulu. Setiap kali saudara-saudari mengeraskan hati dan terus-menerus bersungut-sungut kepada Tuhan dan kepada orang lain, dan tidak mau bersyukur dengan apa yang kita alami saat ini, tidak mau bersyukur atas kebaikan Tuhan, bahkan tidak mau berterima kasih kepada ahli keluarga sendiri pun, ini adalah sikap yang egois yang harus dikikis, dicabut keluar dari hati dan pikiran kita semua.
Jika keluarga kita memberi pandangan yang baik, mengapa tidak dipertimbangkan? Dan itu adalah untuk kebaikan bersama. Ya, saudara, kita adalah tanah liat yang keras, maka bersedialah Tuhan mengizinkan perkara-perkara yang menyakitkan menimpa dalam diri saudara-saudari, agar hati kita menjadi lembut dan mudah dibentuk menjadi bejana tanah liat yang setia dan tunduk kepada tangan si tukang periuk, yaitu tangan Tuhan Yesus, tangan Bapa Sorgawi. Relakanlah hati kita menjalani proses pembentukan yang sedang Tuhan izinkan berlaku dalam diri kita dan kehidupan kita. Berbagai macam proses pembentukan yang akan dilakukan oleh Tuhan, sehingga akhirnya kita melihat hasilnya. Kita benar-benar mengalami Allah secara pribadi dan dalam keluarga kita. Kita akan pandai setiap hari bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus, kepada keluarga dan orang lain. Kita pandai berterima kasih, ya, pandai menghargai, bukan pandai marah dan mengeluh saja. Belajar menghargai keluarga kita, orang lain yang membantu menolong kita, walaupun perkara yang terkecil sekalipun. Saat hati kita dibentuk menjadi lembut, maka bibir perkataan kita tidak akan lagi mengeluarkan kata-kata yang mengutuk, kata-kata yang kotor, kata-kata yang menghakimi. Jika bibir saudara masih mengeluarkan kata-kata yang mengutuk, menghakimi dan kotor, berarti saudara perlu dipecahkan semula. Lebih lagi sehingga menjadi tanah liat yang lembut dan mudah dibentuk, sehingga menjadi bejana yang indah yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari, proses pembentukan Tuhan terhadap hidup kita bukan secara otomatis dan instan. Proses pembentukan memerlukan waktu yang lama bagi kehidupan orang yang percaya, dan proses pembentukan ini berlangsung secara berterusan sehingga Tuhan Yesus datang membawa kita pulang ke rumah Bapa Sorgawi. Oleh itu, belajarlah taat untuk tunduk kebenaran firman Tuhan. Serahkan kepada Tuhan Yesus segala pikiran kita, perkataan kita, karakter kita yang jahat, yang masih mengikat. Serahkan itu kepada Tuhan Yesus. Dan setelah proses pembentukan dilakukan dalam pribadi kita, maka barulah rencana Tuhan dilaksanakan dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam kitab Roma pasal 9 ayat 21 yang kita baca tadi dikatakan, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, tukang periuk mempunyai hak penuh sebagai pembentuk bejana tanah liat. Segala ide dan segala rancangan dan tujuan yang ada di dalam pikiran si tukang periuk dituangkan ke dalam pembentukan bejana. Dia membentuk bejana seturut kehendak dan rencananya, sehingga terbentuklah, terhasillah sebuah bejana yang benar-benar sama seperti apa yang ada di dalam pikiran dan rencananya sebelumnya itu. Segumpal tanah liat yang keras kini dibentuk menjadi sebuah bejana yang hanya menurut segala lingkukan bentukan tangan si tukang periuk. Dan setiap tanah liat yang tidak terbentuk, setiap tanah liat tidaklah terbentuk secara sendiri menjadi tiba-tiba menjadi bejana, menjadi tembikar, menjadi mangkuk, gelas, seramik dan sebagainya. Semua itu harus berlaku apabila ada tangan tukang periuk yang membentuknya. Tanah liat itu sangat penting, harus dibentuk, dan apabila selesai melihatkan hasilnya, boleh menjadikan mangkuk, gelas, seramik atau tiles, batu bata, menjadikan perhiasan-perhiasan palsu,
gelang rantai, menjadikan periuk dan sebagainya, dan juga menjadikan bahan-bahan untuk pembangunan, bangunan dan rumah. Saudara, tukang periuk membentuk setiap bentuk bejana tanah liat yang mempunyai tujuan dan maksud yang baik dan berguna. Dan setiap bejana dapat berfungsi seperti untuk menyimpankan air dan sebagainya, ya. Demikian setiap pribadi orang percaya kepada Tuhan Yesus sejak semula sudah mengenal diri kita. Tuhan mengenal sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita. Sejak semula Tuhan sudah meletakkan rencananya yang indah di dalam hidup pribadi kita. Saat ini mungkin saudara belum mengetahui rencana Tuhan, apa yang sedang Tuhan kerjakan. Mungkin saudara-saudari, Bapak Ibu sedang mengalami kekecewaan, kesedihan, sakit hati, perasaan benci, marah, mengalami stres, depresi, mengalami kerugian, mengalami kegagalan, mengalami sakit penyakit, mengalami masalah rumah tangga, pergaulan yang buruk, ditipu, masalah jodoh, pekerjaan, bisnis dan sebagainya. Saudara-saudari, ayo, marilah tetaplah ingat dan percaya mata Tuhan sedang melihat kita. Tuhan Yesus ada menyertai dan mendengar doa-doa kita yang sungguh-sungguh. Tuhan sedang mencurahkan kasih-Nya yang sempurna di dalam kehidupan kita. Allah Bapa Sorgawi sangat sayang saudara dan saya. Tuhan sedang membentuk kehidupan kita menjadi bejana tanah liat yang berguna. Rencana Tuhan di dalam hidup kita tidak pernah gagal dan mengecewakan. Rencana Tuhan dari semula untuk kita tetap indah dan sempurna. Betapa indahnya kita diproses dan dibentuk oleh Tuhan sehingga kita menjadi sebuah bejana yang berguna bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Sebab itu firman Tuhan berkata, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Apabila kita mencari Tuhan di dalam doa penyembahan kita, di dalam firman-Nya, kita pasti menemukan Tuhan. Sebab itu Tuhan itu sangat baik dan Dia memperhatikan setiap kehidupan kita. Karena kita adalah bejana tanah liat di tangan tukang periuk yang sedang membentuk kita adalah Tuhan Yesus. Relakanlah diri kita menjadi bejana tanah liat di tangan tukang periuk, di tangan Tuhan Yesus, yang setiap hari yang membuatkan proses pembentukan di dalam kehidupan kita sehingga menuju kepada kesempurnaan, sehingga Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita pulang ke rumah Bapa di surga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita berdoa dan kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kebenaran firman Tuhan mengajar kami. Kami disedarkan bahwa kami adalah bejana tanah liat di tangan tukang periuk. Hidup kami harus dibentuk hari demi hari oleh tangan Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pencipta kami. Biarlah kehendak rencana Tuhan dari semula itu digenapi dalam hidup pribadi kami, keluarga kami, dan bangsa kami. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, supaya kehidupan kami hidup di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh dan meninggalkan dosa. Sementara kami menanti akan kedatangan Tuhan Yesus, bentuklah hidup kami seturut kehendak dan rencana-Mu Tuhan, karena kami adalah bejana tanah liat di tangan Tuhan yang membentuk hidup kami hari demi hari. Terima kasih Bapa di surga, lindungi kami semua, berkati bangsa kami, berkati negara kami, berlimpah-limpah dalam kasih setia-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Kita akan bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, untuk selamanya. Imanku berkata,